Oke, lanjutan dari pembahasan SBMPTN 2014 KPA kode 601 ya. Nah ini persamaan kuadrat. Usahakan kamu kuasai betul, teorinya nggak banyak ya, sedikit aja. Apa sih? Nah ini yang sering muncul adalah tentang hubungan persamaan kuadrat dan akar-akarnya ya. Ini misalkan AX kuadrat ditambah dengan BX tambah lagi dengan C sama dengan 0, akarnya adalah X1 dan X2. Maka nanti ada yang namanya X1 tambah X2 dan X1 kali X2 gitu ya. Nah ini rumusnya apa? Tanpa kamu tahu X1 X2 nya berapa, kamu bisa menghitung jumlahnya berapa sekali berapa. Ini rumusnya adalah min B per A. Nah kalau ini berarti C per A gitu ya. Nah ini rumus biasa nih, sekolah juga diajari gitu ya. Nah itu. Ini yang sering dipakai di persamaan kuadrat ya. Nah, contoh ini persamaan kuadrat 2x kuadrat min px plus 1 sama dengan 0. Berarti A-nya 2 ya, A-nya 2, B-nya adalah min P. Ingat B-nya min P termasuk min, bukan P saja ya B-nya. Nah, C-nya berarti 1. Jadi kalau ada A, B, C itu termasuk min plusnya ya. Dengan P di sini ada keterangan lebih dari 0. Berarti dimungkinkan hasil P nanti ada dua macam ya, mungkin min dan plus, diambil yang plus saja ya. Terus kemudian mempunyai akar-akar alfa dan beta. Akarnya alfa beta bukan di 102. Ya sudah, berarti kita bisa menghitung alfa tambah beta dan alfa kali beta. Nah, ini apa? Min B per A. B-nya min B jadi P. Per A-nya berapa? 2. Ini C per A, C-nya 1 per A-nya 2, gitu ya. Nah, ini ya, ini beta ini ya, itu. Nah, sebentar, tak perbaiki dulu ya. Nah, jadi ini adalah alfa kali beta. Nah, sekarang ini, persamaan kuadrat berikutnya, ya, itu A-nya berarti berapa? Iya, 1, bukan X ya. Tuh, A-nya 1, B-nya jangan lupa min 5, ada minusnya ya, itu min 5. Q-nya plus C-nya plus Q gitu ya. Akarnya adalah seper alfa kuadrat dan seper beta kuadrat. Nah, Q min P-nya berapa? Gini, tidak selalu dijumlahkan dulu, tidak selalu dikalikan dulu. Ada saatnya kadang dijumlah dulu kalau memang lebih gampang, dikalikan dulu kalau memang lebih gampang. Kalau pecahan jelas lebih mudah dikalikan karena tidak usah menyamakan penyebutnya untuk mengoperasionalkan. Maka gini, dari sini saya kalikan dulu akarnya. Berarti seper alfa kuadrat dikalikan dengan seper beta kuadrat. Itu apa rumusnya? C per A. C-nya adalah Q. A-nya adalah 1. Nggak usah, nggak apa-apa ya itu. Nah, karena perkalian, maka pecahan pun nggak apa-apa. 1 kali 1, 1 dibagi alfa kuadrat beta kuadrat. Ini bisa kamu tulis sebagai alfa beta di kuadrat ya, itu. Biar gampang dan memang semua operasi aljabar akar mengarah kepada penjumlahan dan perkalian, gitu ya. Nah, sekarang langsung coba. 1 per alfa kali beta berapa sih? Setengah kan? Di kuadrat jadi 1/4. Sehingga hasilnya berapa? 4. Kalau begitu, Q-nya adalah 4 ya. Nah, sudah. Q-nya ketemu ya. Tinggal P-nya dari mana? Nah, ini. Tadi kan dikalikan. Sekarang kita jumlahkan ya. Itu dijumlah. 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat. Sama dengan apa? Rumus apa tadi? Min B per A ya. Itu berarti B-nya. Bukan yang ini, ingat. Akarnya kan yang ini. Persamaan yang ini. Gitu ya, sesuai pasangannya. Jadi apa? Min B. B-nya min 5. Berarti min B per 5. A-nya adalah 1 ya. Nah, kalau penjumlahan, pecahan, penyebut disamakan ya. Ini jadi apa nih? Ini menjadi apa? Ya alfa kuadrat dikalikan dengan beta kuadrat. Ininya kali silang. Berarti apa? Ada beta kuadrat ditambah dengan alfa kuadrat. Hasilnya berapa? 5 saja ya, gitu. Nah, yang di bawah seperti tadi bisa dirubah menjadi alfa kali beta di kuadrat. Nah, ininya kan harus dirubah menjadi penjumlahan dan perkalian. Ya, kan ingat saja ini. Kalau kuadrat tambah kuadrat jadinya apa? Dijumlah dulu, di kuadrat dikurangi 2 kali perkaliannya. Nah, gitu ya. Ini sama dengan tetap 5 ya. Coba alfa plus beta itu kan P per 2. Di kuadrat jadi P kuadrat per 4. Ya, ini 4 ya, itu. Nah, ini per 4. Per 4. Nah, dikurangi 2 kali alfa beta. Alfa beta itu kan setengah. 2 kali setengah berarti 1. Dibagi dengan, nah ini kan tadi sudah berapa ini? Setengah
dikuadrat jadi seperempat ya. Seperempat ini sama dengan 5. Nah, ini boleh saja kamu balik. Jangan seperempat dibalik kalau pembagian dengan pecahan kan dibalik jadi perkalian 4/1 ya. Sehingga apa? Ini ya dikalikan saja. Berapa ini berarti jadinya P kuadrat min. Ini sama ini berapa? Min 4 sama dengan 5. Berarti apa? Kita punya P kuadratnya adalah 9. Loh, P-nya berapa? Ya, berarti plus minus 3. Secara umum begitu. Tetapi, ingat, ada keterangan ini kan, positif. Nah, bukan karena P, positif bukan ya. Dari sononya. Nah, ini ada keterangan. Berarti P-nya apa? Bukan plus minus 3 lagi. Tapi hanya 3 saja. Nah, sudah ini. Tinggal apa yang ditanya sih? Yang ditanya adalah, apa itu? Q dikurangi P. Q-nya berapa tadi? 4. P-nya adalah 3. Hasilnya berapakah? 1. Nah, ini ya, itu selesai gitu ya. Nah, nanti tinggal untuk kepulauan diri sendiri kamu ndak harus tulis sepanjang ini. Ini kan untuk mengajar juga. Dan kamu juga kalau ujiannya nggak usah menjelaskan biar cepat ya itu. Nah, langkahnya yang penting nggak perlu cara yang aneh. Biasa aja bisa kok ya itu. Nah, lanjut kita ke nomor berapakah? Nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini. Turun dulu. Nah, nomor 4 ada di sini ya. Nomor 4 itu. Ini nomor 4. Turun dikit guys ya, itu sebentar. Nah, nomor 4 ini kayaknya soalnya dulu pernah muncul, dulu banget ya gitu. Program linear. Nah, kalau program linear cirinya apa sih? Ada maksimum minimum biasanya dan fungsinya linear. Tidak ada pangkat ya itu ataupun per ya gitu. Nah, ini nanti jika soal cerita bikin dulu model matematikanya. Caranya buat model matematika bisa menggunakan tabel, bisa juga tidak, tergantung. Ini pakainya berapa komponen, 2 atau lebih. Ya, coba lihat. Seorang penjahit akan membuat 2 model pakaian. Dia mempunyai persediaan kain batik dan kain polos. Seperti ada batik polos, kemudian ada model A dan ada lagi model B. Berarti kan ada 4. Nah, maka ini pakai tabel ya. Tabelnya bagaimana? Yang bagus lebih baik, tidak bagus pun tidak apa-apa. Yang penting ketika ujian besok yang nggak usah bikin tabel yang rapi pakai penggaris segala. Repot nanti ya itu. Nanti kamu pakai penggaris bikin tabel selesai, yang lain sudah pada kuliah ya itu. Kalau kamu baru bikin tabel, nah gitu ya. Jangan gitu. Ini sederhana saja ya. Pakai penggaris boleh, tidak apa-apa. Nah, ini ya. Nah, coba berarti apa ini? eh Tabel ya. Oke, ini. Nah, kalau ini komputer jadi rapi ya, itu. Bukan saya ini ya, itu. Nah, kalau saya ya begitulah, itu ya. Nah, wah ini kok ke bawah, tuh naik dikit ya, itu. Nah, tabelnya sederhana saja, ya, Anda harus lengkap, itu sederhana saja, miring, dirapikan, apa Anda perlu? Ya, rapikanlah sekalian, gitu. Nah, ya, salah, malah jadi lama ini ya, itu. Mana pakai garis langsung. Nah, ini aja wis. Jadi lama ini. Lambat, nggak apa-apa wis ya itu. Nah, sekali-kali rapi, sekali-kali gitu. Nah, turun dikit gitu ya. Nah, sekarang gini. Eh nanti tempatnya adalah ini X, ini Y, ini Z-nya. Nah, untuk menentukan siapa X dan Y ada dua cara. Yang pertama bisa dari Z. Z itu apa? Yang maksimum minimum. Maksimum banyaknya pakaian. Nah, berarti apa? Ini berhubungan dengan pakaian kan? Pakaian dari mana ya ini? A dan B. Berarti X itu banyaknya A, Y banyaknya B. Atau bisa juga yang ada di sini adalah yang ada totalnya. Nah, kamu lihat. Batik totalnya 40 meter. Polos totalnya 15 meter. Berarti kan ini adalah batik dan polos gitu ya. Itu juga bisa ya. Itu berarti ini model A, yang ini model B. Nah, ini banyaknya kain batik. Nah, singkat saja lah sama ini yang kain polosnya itu ya. Nah, kain polos ya. Nah, terus apa lagi? Nah, ini langsung kita mulai. Dia mempunyai persediaan pakaian kain batik sebanyak 40 meter. Nah, ini totalnya di sini. Ada 40 meter. Kemudian kain polos ada 15 meter ya. Nah, terus apa lagi? Model A membutuhkan 1 meter kain batik, model B membutuhkan 1,5 meter kain polos. Yang masih model A ya itu. Jadi model A itu 1 meter batik, 1,5 meter polos. Model B membutuhkan 2 meter batik dan setengah kain polos ya, gitu. Yang ditanya maksimum
banyak pakaian. Ya, berarti ini X, Z-nya adalah X plus Y, atau ini satu-satu gitu ya. Yang ditanya ini adalah maksimum. Nah, gini, ini harusnya kan digambar seperti begini harusnya ya gambarnya. Nah, ini daerahnya. Karena kurang dari ya itu. Kalau tahu kurang dari maksimum, lagi kan persediaannya segini, maka penggunaannya tidak boleh lebih dari sama nggak apa-apa, gitu ya. Sehingga gambarnya gini. Seringnya adalah maksimum di perpotongan, ya. Tapi jangan lupa ini seringnya tidak pasti. Nah, ada juga di sini tidak di perpotongan. Nah, apa syaratnya maksimum di perpotongan? Z akan maksimum di perpotongan kalau gradien Z ada di antara gradien kedua garis. Kalau nggak di antara, maka maksimum tidak di perpotongan. Di titik lain, mungkin di sini, mungkin juga di sini, gitu ya. Nah, coba kita cek aja gradiennya. Nah, gradien itu dari mana sih rumusnya? Kalau sudah ada persamaannya, maka gradien adalah min X bagi Y. Kan ini X tambah 2Y, gitu ya. Nah, gradiennya berapa? Min X bagi Y. Nanti kan ini gradiennya minus, ini juga minus, ini juga minus, minus semua akan dibandingkan. Nah, karena minus semua, mending nggak usah pakai min. Langsung saja, gradiennya pakai plus saja. X bagi Y, 1 bagi 2, atau 0,5. Kenapa dibikin desimal? Kalau membandingkan lebih enak pakai desimal, ya itu. Ini langsung nggak usah pakai min ya. X bagi Y berarti 1,5 dibagi 0,5. Berarti berapa ini? 3 ya. Nah, kalau gradiennya Z itu berapa? Ya, langsung X bagi Y berarti 1/1 atau sama dengan 1. Nah, kamu lihat. Satu itu di antara M1, M2 enggak? Satu itu di antara 0,5 dan 3 enggak? Nah, di antara kan nilainya kurang dari 3 lebih dari 0,5. Di antara keduanya kan ya. Nah, karena di antara, maka gradiennya Z di antara kedua garis, maka pasti perpotongan Z akan maksimum di perpotongan. Sehingga apa? Nggak usah digambar seperti beginian. Langsung aja cari perpotongannya. Nah, nyari perpotongan. Nah, ini kan ada ini. X ditambah dengan 2Y sama dengan 40. Kemudian lagi berapa itu? 1,5X ditambah dengan 0,5Y sama dengan 15 gitu ya. Nah, coba ini. Ini tulisannya kok jadi keriting ya itu. Nah, ini kan disamakan X dan Y-nya apa? Yang disamakan X apa Y? Bebas ya itu. Kalau mau disamakan Y-nya saja ya. Ini berarti dikali 1, ini dikali 4. Nah, sehingga berapa ini berarti X ditambah dengan 2Y sama dengan 40. Ini kali 4 berarti 6X ditambah dengan 2Y sama dengan kali 4 berarti 60. Terus dikurangi. Kan ini jadi berapa? Min 5X ini jadi min 20. Sehingga X-nya berapa? Min 20 bagi min 5 berarti 4. Nah, kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Dimasukkan atau disubstitusikan. Wah, ini kok tulisan nggak pernah rapi ya. Itu sekali rapi lah gitu ya. Nah, Y-nya berapa? Masukkan aja misalnya, wah ini aja yang gampang ini. Nah, masukkan. Coba X-nya berapa ini? 4 ya. 4 tambah berapa biar 40? Berarti 4 tambah 36 ya. Maka ini bernilai 36. Itu kan 2Y 36-nya. Lah kalau 2Y itu 36, berarti Y-nya berapa? 36 bagi 2 atau 18. Lalu Z-nya berapa? X tambah Y dijumlah berarti 4 tambah 18 atau 22 ya. Nah, ini jawabannya. Sudah gitu ya. Seperti itu.